Ini Sariko dulu. Seulang, syarat sebuah perangkat tersambung ke dalam sebuah jaringan internet dengan kabel adalah tersambung secara fisik. Nah, tadi saya sudah kasih contoh itu seperti TV. Kalau tidak tersambung ke listrik, maka TV-nya tidak bisa akan menyala. Nah, jadi jika misalnya sebuah handphone kita atau sebuah laptop atau komputer, kita sudah menyambungnya menggunakan RJ45. Nah, kita sudah sambungkan, tetapi tidak kita gabungkan ke dalam routernya itu aja sama dengan bohong. Tidak mungkin aliran Wi-Fi-nya atau jaringan internetnya itu akan masuk ke dalamnya. Nah, itu adalah kata-kata umum. Syaratnya umum itu adalah seperti begitu. Yang namanya tersambungkan berarti ada dari antara satu tempat ke tempat yang lain saling berhubungan. Akhirnya, segala aktivitas penggunaan dan transmisi data akan terdata dan tercatat lebih mudah. Begitupun jika ada pencurian data dengan pencegahannya menjadi lebih mudah. Nah, jadi di dalam penggunaan kabel itu lebih aman menggunakannya daripada penggunaan yang namanya wireless. Nah, kalau dalam wireless ini sekarang banyak banget contohnya itu di YouTube atau di Google sekalipun, kita bisa melihatnya, tutorial bagaimana cara untuk menghack Wi-Fi tetangga, untuk mengetahui password tetangga. Nah, saya sendiri pun sudah pernah melakukannya. Saya sendiri pun pernah melakukan, ibaratnya di samping rumahnya, di depan rumahnya, atau di sekitar rumahnya, ada tempat tongkrongan atau sebuah kafe yang sampai Wi-Fi jaringannya ke rumah. Nah, kita pasti sering nih, siapa yang pernah melakukannya itu? Sering melihatnya di Google, bagaimana cara untuk menghack sebuah Wi-Fi. Nah, siapa yang pernah melakukan hal tersebut? Ayo, saya mau bertanya nih, siapa yang pernah melakukannya seperti begitu? Oke, pernah sana. Itu adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa aja ketika kita menggunakan internet. Nah, cara biasanya kalau kita lihat dari YouTube dan Google itu adalah hal yang bohongan ya. Hal yang bohongan bagaimana cara untuk menghacknya. Cara untuk lebih untuk menghacknya atau ingin melihat passwordnya itu gampang aja sebenarnya, tapi itu adalah rahasia pribadi. Tidak mungkin saya memberitahukannya bagaimana cara untuk melihatnya. Oke, ibaratnya dia menggunakan yang namanya IndiHome. Dia menggunakan WiFi IndiHome, caranya ya dibuka dari Google, kita klik satu titik 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 ini. Kita masukin password dan ID-nya itu selalu sama itu. Nah, ID password-nya itu selalu sama, kemudian kita bisa melihat nih, apa password-nya sekarang. Nah, itu saya tidak mungkin ajarin itu ya. Nah, coba dicari aja bagaimanapun itu untuk melihatnya. Nah, jadi kalau penggunaan kabel itu lebih aman karena dia satu ke satu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, jika ada pencurian atau penjagaannya menjadi lebih mudah. Karena tidak mungkin si orang yang memakainya itu mencurinya, Bu. Apalagi ya. Nah, kemudian kita masuk ke kekurangannya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian jenis kabelnya. Nah, sebelum masuk ke bagian sini, saya akan absensi terlebih dahulu nih ya. Saya akan absensi terlebih dahulu. Yang hadir saat ini ada 36 orang. Saya ulangin. Yang hadir saat ini ada 36 orang. Saya akan absensi 2 kali. Yang ini saya akan bilang sekarang kita lagi absensi. Nanti untuk absensi kedua, saya akan absensinya diam-diam. Jadi tidak ada yang tahu. Jadi jika sekarang misalnya keluar setelah saya absensi pertama, ya nanti waktu kedua saya anggap tidak hadir ya. Nah, bagi yang belum mengaktifkan kameranya, coba diaktifkan terlebih dahulu. Jika saya panggil lebih dari 3 kali tidak menyaut, berarti tidak ada orangnya. Ayo, yang pertama, Kalista Lekesia. Iya, Sir. Oke, Filbert Hanafa. Iya, Sir. Oke, coba diaktifkan dulu ya. Frederick, oke, Frederick Tirta udah. Glenn Panggelarang. Jelita Karen
Dendiano, ayo coba diaktifkan dulu ya. Tanpa saya panggil, coba diaktifkan terlebih dahulu nih. Biar saya tahu kalau orangnya ada di dalam. Ntar ya, absensi ya. Oke, nah baru saya bilang nih, tadi ada 38 orang yang hadir. Nah, sekarang tinggal 36, ikut sama 35 ya. Berarti ada ada dua orang yang keluar. Nah, yang keluar itu nanti saya nggak akan masuk lagi ya. Nah, setelah kita membahas yang bagian kabel itu, di dalam amannya, kekurangannya itu adalah rumit. Oke, penggunaan kabel itu rumit. Nah, kenapa penggunaan kabel itu rumit? Karena keberadaan kabel yang membutuhkan sistem instalasi secara khusus menjadikannya tampak lebih rumit. Belum lagi pemandangannya yang terkesan berantakan dan tidak rapi. Maka untuk menerapkan sistem jaringan kabel ini, teknisi mesti mengetahui sistem perangkaian yang efektif. Nah, jangankan kabel untuk internet. Nah, jika kita lihat aja, sedangkan kabel USB atau kabel untuk handphone untuk pengecasan kita aja sering yang namanya terlilit. Oke, kalau misalnya penggunaan kabel untuk pengecasannya tidak rumit. Nah, saya mau bertanya nih, siapa yang masih menggunakan earphone yang masih menggunakan kabel? Walaupun mau bagaimanapun kita simpan, mau di tempat rapi sekalipun, untuk penggunaan kabel, untuk earphone, headphone, ataupun headset itu sering banget itu yang namanya terlilit. Nah, itu pasti kita suntuk duluan, baru mau dipakai sudah terlilit. Nah, contohnya adalah seperti begini ya. Yang ini sering banget terlilit. Oke. Nah, jadi kalau misalnya supaya tidak terlilit, ya kita harus merapikannya. Nah, itu adalah kelemahannya. Itu adalah kelemahan dari penggunaan si kabel itu. Yang pertama adalah rumit, karena terkesan berantakan dan tidak rapi. Maka, untuk menerapkan sistem jaringan kabel ini, teknisi mesti mengetahui sistem perangkaian yang efektif. Nah, jadi efektif itu maksudnya adalah jika kita ingin menyambungkan kabel. Nah, jadi dari dalam kabel itu kita harus memasukkannya di dalam pipa. Nah, bagi yang sudah pernah melihatnya itu, siapa yang sering membangun rumah atau ada perbaikan di dalam rumahnya, itu ada kabel. Ini contohnya kabel, ini adalah pipanya. Itu ada pipa listrik namanya, itu dimasukkan ke dalam, itu bertujuan supaya tidak terlilit di dalamnya. Dan lebih aman lagi, atau dia memakai alat khusus seperti untuk penjepitnya. Penjepit di dalam dinding tersebut. Jadi dipakukan, jadi supaya kabelnya itu tidak kemana-mana lagi. Nah, itu adalah minusnya penggunaan kabel. Yang pertama adalah rumit, yang kedua adalah mahal. Nah, khususnya untuk penggunaan jaringan yang bersifat luas dengan teknologi terbaru. Biaya instalasi serta perawatan berkala diperlukan untuk memeriksa kesehatan kabel sepanjang jaringan yang terpasang. Nah, di sini saya mau bertanya nih, kalau penyebabnya kabel itu bisa putus, bisa rusak, apa penyebab utamanya itu? Apa penyebab biasanya ketika sebuah kabel itu bisa bersifat putus atau rusak? Ayo, coba sebutin sama saya. Alasan pertama, kenapa WiFi itu biasanya itu bisa cepat putus, atau kabel itu kenapa bisa cepat putus? Nah, bagi yang pengguna iPhone, di sini pengguna iPhone katanya itu USB-nya untuk tempat pengecasannya itu sering banget rusak atau putus. Alasannya itu bagaimana? Alasan biasanya itu kenapa? Ayo coba sebutin sama saya nih. Nah, alasan pertama kenapa bisa cepat putus itu ya tadi alasan pertamanya itu ya karena dia lebih gampang terlilit. Dia lebih gampang terlilit atau penggunaannya berantakan.
Oke, benar ya, karena gampang terlilit. Itu adalah alasan pertamanya. Karena itu ya kita perlu kalau misalnya rusak ya harus kita beli lagi. Dan itu membutuhkan uang. Dan contohnya untuk sebuah headphone pun sekarang itu harganya 50.000. Dan 50.000 itu adalah uang. Nah, jadi kalau memang dalam setiap kegunaan barang itu ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Di zaman sekarang ini, penggunaan headphone atau earphone itu biasanya menggunakan wireless ya, atau menggunakan Bluetooth. Nah, tapi dalam penggunaan Bluetooth itu ada aja kekurangannya. Kekurangan pertama itu adalah suaranya menjadi delay. Nah, itu adalah kesalahan terbesar ketika penggunaan menggunakan Bluetooth. Jaringannya menjadi delay, jadi ibaratnya lagu itu sudah sampai di detik 10, tetapi kita masih dengar di sampai detik 8 atau 9. Biarpun tidak terasa, tetapi itu ada delay-nya. Itulah kekurangannya ketika kita menggunakan yang namanya wireless, atau menggunakan jaringan yang ada di udara. Itulah perbedaannya di antara menggunakan kabel dengan wireless. Nah, itu tadi saya bilang ada kelebihan dan kekurangannya. Yuk, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyain? Tidak? Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi sampai di 10.45. Apakah ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita masuk nih ke bagian jenis-jenis kabel. Apakah ada yang mau dibahas tentang kelebihan, kekurangannya? Atau ada yang mau ditambahin? Atau ada yang mau ngasih contoh sama Se? Ayo. Yang sering aktif saya bilang secatat namanya, saya kasih tambahan nih. Biarpun tambahannya tidak seberapa, tapi cukup untuk menambahkan nilainya. Untuk penilaian sekarang, ujian itu bukan hanya berdasarkan ujian aja. Dari keaktifan bisa, di sini kita udah buat ya, udah kita buat keaktifan, mengerjakan tugas, kapan terakhir kumpul, siapa yang pertama, yang sering masuk, dan lain sebagainya. Nih, saya udah hapus pulak ya. Apakah ada yang mau ditanyain, atau ada penambahan tentang kabel, atau ada yang pernah memberikan contoh nih? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut nih. Nah, jenis-jenis kabel itu yang pertama ada kabel koaksial. Nah, bentuknya seperti begini. Kalau kita lihat bentuknya seperti begini, ini biasanya ada di mana nih? Bentuk yang seperti begini penggunaannya ini bagaimana seharusnya? Untuk penggunaan bagaimana? Ayo, kalau misalnya nih yang sering menggunakan speaker nih. Kalau untuk penggunaan speaker ini biasanya adalah untuk satu menghubungkan ke speakernya, yang satu lagi untuk menghubungkan ke handphone kita. Nah, ini benar ya, ini biasanya disebut juga sebagai headphone jack. Jadi satu ke speaker, satu lagi untuk ke handphone kita. Kita memasang lagu dari sini, maka dia akan tersambung ke dalam speaker kita. Nah, tapi lihat bentuknya juga. Nah, kabel koaksial adalah kabel yang termasuk dalam generasi awal yang digunakan dalam penerapan jaringan internet. Nah, kabel koaksial ini merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator, konduktor, dan kemudian pada bagian luar dari kabel koaksial ini dilindungi dengan yang namanya penggunaan bahan PVC. Sekila, kabel koaksial ini juga sama seperti kabel antena televisi. Nah, jadi kabelnya ini sama seperti antena televisi, dia kalau kita lihat ini bentuknya tebal. Nah, bentuknya tebal ini bertujuan untuk supaya lebih terlindungi, supaya lebih awet. Nah, kalau ini seperti contohnya ini adalah solasi ban yang hitam ya. Kalau solasi ban yang hitam ini kita tahu perekatnya itu bagaimana, tebalnya itu bukan main. Nah, kemudian sampai di sini dulu ya topik kita hari ini. Kita sampai di bagian kabel koaksial nih. Yo, ada yang mau ditanyain tidak nih? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita akhirin dulu sampai di sini topik pembelajaran kita. Tidak ada.
Kalau tidak ada, kita lanjut di minggu depan. Kita lanjut di minggu depan. Kita lanjut di bagian selanjutnya itu adalah bagian kabar. Nah, suara saya ini udah habis nih. Nanti masuk lagi les keempat untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhirin dulu sampai sini. Kita akhiri dulu sampai di sini. Kita jumpa di minggu depan. Bye-bye.